selamat datang kembali Bapak dan Ibu guru yang sangat luar biasa. Tentu Ibu dan Bapak guru telah melakukan perencanaan kinerja pengisian SKP untuk periode Januari sampai Juni di platform Merdeka Mengajar. Sejak 15 Januari kemarin, kepala sekolah juga dapat melakukan perencanaan SKP atau perencanaan kinerja untuk periode Januari sampai dengan Juni. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam merencanakan kinerjanya atau menyusun SKP-nya? Yang pertama, Bapak dan Ibu kepala sekolah login menggunakan akun admin ya, akun kepala sekolahnya, akun belajar, kemudian masuk di platform Merdeka Mengajar, boleh menggunakan mesin pencarian dengan menulis Merdeka Mengajar atau dengan menulis guru.kemdikbud.go.id. Untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin melakukan perencanaan SKP dapat menonton atau melihat video sebelumnya. Baik, kita akan login. Nah, kebetulan di sini Bapak dan Ibu saya sudah login menggunakan akun kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Jadi disarankan menggunakan laptop ya Bapak dan Ibu supaya tampilannya lebih jelas. Nah, Bapak dan Ibu kepala sekolah tentu kita akan memilih pengelolaan kinerja. Nah, tampilan kepala sekolah itu seperti ini. Ini periksa ini yang telah Bapak dan Ibu kepala sekolah lalui atau masih sementara menjalankan, berisi tentang tempat kita mereview, melihat rencana kinerja guru-guru kita, tempat kita menyetujui, dan tempat kita melihat, memantau siapa guru kita yang belum merencanakan SKP-nya, siapa yang telah selesai disetujui, siapa yang perlu direview. Di sini tempatnya. Lalu kepala sekolah untuk mengisi pengelolaan atau rencana pengelolaan kinerjanya, maka ke tombol ini di bawah beranda ya, pengelolaan kinerja, kita klik. Nah, tampilannya sama seperti guru kemarin. Di sini ada tombol mulai, kemudian ada alur pengelolaan kinerjanya. Mulai Januari perencanaan, kemudian persiapan observasi Februari, kemudian Maret periode observasi, April Mei pelaksanaan tindak lanjut, kemudian Juni refleksi penilaian dan seterusnya. 1 sampai 31 Januari. Isi praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja. Kita klik mulai Bapak dan Ibu kepala sekolah ya. Nah, kita pastikan data-data yang ada di sini benar, nama kita, NIP, status kepegawaian kita, pangkat golongan, jenjang jabatan, kemudian satuan pendidikan induk kita. Maka kita bisa mengklik tombol edit. Nah, kita bisa mengklik tombol edit, kemudian kita bisa melakukan perubahan pada pangkat golongan ahli jabatan. Nama, NIP, status itu ini dilakukan di Dapodik kalau misalnya NIP-nya tidak sesuai. Oke, kalau sudah benar kita simpan ya. Kalau data sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai, kemudian kita klik data sudah benar. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, ada 4 langkah: praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, kemudian rangkuman untuk periode Januari sampai Juni 2024. Mari kita lihat indikator-indikatornya. Kalau guru kemarin juga ada 8 indikator ya Bapak dan Ibu, mulai penerapan disiplin positif, pengelolaan keteraturan kelas dan seterusnya. Nah, khusus untuk kepala sekolah ini agak berbeda. Indikatornya itu adalah dimensi kepemimpinan pembelajaran. Jadi diambil dari indikator dimensi kepemimpinan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama, presentasi visi misi sekolah. Upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada presentasi program sekolah. Kemudian yang ketiga, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Kemudian selanjutnya memandu perencanaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Kemudian ini masing-masing ada penjelasannya ya, tulisan kecil ini Bapak dan Ibu kepala sekolah. Selanjutnya aktivasi kegiatan kombel komunitas belajar. Kemudian siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Silahkan memilih. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di rapor pendidikan. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Nah, silakan Bapak dan Ibu berdasarkan rapor pendidikannya di dimensi kepemimpinan pembelajaran, kira-kira yang mana yang mau dikuatkan. Silakan misalnya kita pilih, ini bebas ya Bapak dan Ibu kepala sekolah, maksud saya bebas itu tidak mesti harus yang sama yang saya pilih di sini ya.
Silakan Bapak dan Ibu ya. Setelah dipilih salah satunya Bapak dan Ibu, kita ke pengembangan kompetensi. Oke, kita ke pengembangan kompetensi. Nah, sama seperti guru kemarin, total poin yang harus dicapai oleh kepala sekolah itu minimal 32 poin ya untuk aspek pengembangan kompetensi ya. Jadi diharapkan memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Oke. Kita lihat apa-apa saja indikatornya yang bisa dipilih. Nah, di sini ada banyak ya. Kalau guru kemarin itu mulai dari 4 poin, ada 4 poin dan seterusnya. Nah, kalau di sini mulai dari 36 poin, 12 poin, 8 poin, 24 poin, 6 poin dan seterusnya. Untuk lebih detailnya ini Bapak dan Ibu bisa melihat di deskripsi ya, ada link di deskripsi untuk melihat detail-detail perbedaan yang bisa dipilih rencana hasil kerja antara guru dan kepala sekolah. Ada meningkatnya kinerja struktur pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak kombel dengan mengadakan minimal kegiatan berbagi praktik baik. Ini juga di guru kemarin ada ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu kepala sekolah penggerak kombel, kita lihat apa bukti dukungnya adalah sertifikat. Oke, selanjutnya kita tambah, kita pilih lagi. Ini tidak mesti harus sama yang ini Bapak dan Ibu kepala sekolah. Silakan Ibu dan Bapak kepala sekolah itu merencanakan rencana hasil kerjanya sesuai dengan kira-kira yang akan dilakukan selama 6 bulan ke depan, yang sekiranya bisa dilaksanakan dan bukan menjadi beban ya, tetapi betul-betul bisa dilaksanakan. Silakan dipilih, saya akan memilih sesuai yang saya inginkan ya. Bapak dan Ibu kepala sekolah juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, saya percepat ini videonya Bapak dan Ibu di bagian ini ya. Oke, Bapak dan Ibu, jika dirasa sudah sesuai, maka kita lanjut. Kalau kita belum mau melanjutkan, misalnya nanti dilanjutkan, maka kita simpan di draft. Tetapi sekiranya ini sudah mau diselesaikan, maka kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja sama seperti guru kemarin ini, ada berakhlak ya Bapak dan Ibu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah pilih indikator perilakunya. Ini ada 3 disediakan. Silakan pilih yang sekiranya yang mana yang Bapak dan Ibu kepala sekolah paling ingin fokuskan selama tahun ini. Misalnya memahami kebutuhan guru, bersifat ramah dan seterusnya. Setelah dipilih, misalnya memahami kebutuhan guru, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu kepala sekolah menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipilih. Nah, dan seterusnya silakan dipilih sampai pada Bapak dan Ibu ke kolaboratif. Silakan Bapak Ibu yang silakan mengisi, saya akan percepat di bagian ini. Setelah dianggap selesai, maka Bapak dan Ibu ke rangkuman. Apa bedanya kemarin dengan guru? Kalau guru kemarin di sini ada tugas tambahan ya sebelum masuk ke bagian ini, sebelum masuk ke perwujudan perilaku kerja, maka ada tugas tambahan ya. Selanjutnya kita ke rangkuman. Nah, inilah yang akan dikerjakan. Silakan Bapak Ibu melihat apa-apa saja yang akan dilakukan. Jika dirasa sudah benar,
maka silahkan kumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya merencanakan 5, tetapi di sini ada tambahan yang tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Sama seperti guru kemarin itu, misalnya KOSP otomatis ada. Nah, contoh di sini tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran dan partisipasi. Tadi tidak dipilih. Nah, ini ada muncul bukti dukunnya, ya otomatis harus ada KOSP-nya. Kemudian yang kedua, perencanaan satuan pendidikannya, PPD-nya, perencanaan anggarannya Bapak dan Ibu itu pasti harus dilihat juga nanti. Ini meskipun tidak dipilih tadi, tetapi secara otomatis ada. Dokumen laporan satuan pendidikan, ini laporan kegiatan perencanaan kepala sekolah tadi, nah ini yang secara otomatis ada. Oke, rangkuman kehadiran guru, nah kemudian surat tugas jika diperlukan dan seterusnya. Jika sudah dirasa benar, maka silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, ini akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Setelah kita mengumpulkan, maka kita sebagai kepala sekolah tidak bisa lagi melakukan perubahan ya, kita kumpulkan. Setelah itu kita kembali, akan tampilannya seperti ini. Menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah otomatis disetujui ya, otomatis disetujui. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai 1 Februari 2024. Silakan cek halaman ini nanti ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kepala sekolah, cara mengisi SKP atau rencana pengelolaan kinerjanya selama periode Januari sampai dengan Juni. Tetap semangat, salam sehat, salam